merupakan sebuah kebahagiaan dan juga sebuah keberuntungan jamaah sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dalam kehidupan dunia ini, yang tentu kita ketahui perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini tidak hanya sampai ketika nafas kita Allah Subhanahu wa taala berhentikan, tapi ada kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang akan menentukan di mana seseorang berada untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati atau kesengsaraan yang tidak pernah berhenti. Ya, sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, sore ini atau malam ini karena Ustaz Hafizahullah taala qadarullah tidak bisa memberikan kajian, maka berinisiatif untuk menggantikan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada urusan beliau dan kita bisa tetap menuntut ilmu. Itu juga kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk selalu mengingatnya, selalu mengingat kehidupan akhirat yang seharusnya dijadikan sebagai seorang muslim tujuan yang utama di dalam kehidupannya. Kajian kita kali ini anak tersentuh dengan perkataannya Al-Imam Abdul Faraj Ibnu Jauzi yang dikirim oleh salah seorang jamaah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau. Yaitu perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Bahrul Dumu', lautan air mata. Al-Imam Ibnu Jauzi, Anda sambil download kitab aslinya jamaah. Tunggu sebentar, Anda kisahkan dulu di antara biografi Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi taala alaihi. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Jauzi merupakan salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijri. Abad ke-5 Hijri. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang hidup di daerah Baghdad. Beliau namanya adalah Abdurrahman Ibnu Abil Hasan Ali Ibnu Muhammad Al-Qurashi At-Taimi. Diberikan atau beliau memiliki kunyah Abul Faraj dan gelarnya Jamaluddin. Namanya Abdurrahman Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Qurashi At-Taimi, dan nasab beliau sampai kepada kalau dirunut Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang mulia yang nasabnya kepada Bani Taim, hanya Al-Qurashi At-Taimi. Dia tinggal di daerah Baghdad rahimahullahu taala. Tadi Anda bilang abad ke berapa? 5. Afwan, kalau dihitung bukan dari 500-nya, tapi kalau dari 500 maksudnya abad ke-6. Jadi beliau hidup pada tahun 510 Hijriah dan wafat pada tahun 597 Hijri. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, jamaah sekalian, bahkan salah seorang ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik
saat masih muda beliau sudah dibawa oleh gurunya untuk hadir di majlis hadis, majlis sama'. Kata Imam Ibnu Jauzi ketika mengisahkan kepada anaknya, beliau punya kitab Laftatul Kabad ila Nasihatil Walad. Beliau mengisahkan, ana dulu wahai anakku belajar umur 6 tahun. Maksudnya sudah hadir di majlisnya ulama umur 6 tahun. Dan dituliskanlah tabat, yaitu Imam Ibnu Jauzi hadir dalam kitab apa dan ini sanad riwayat. Dia menuliskan guruku. Aku tidak mengetahui ternyata apa yang beliau lakukan itu sangat bermanfaat bagiku. Aku bisa mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bisa mendengarkan perkataan para ulama. Hingga sampai aku bisa merasakan nikmatnya ilmu dibandingkan melihat teman-temanku bermain. Beliau bercerita di umur 19 tahun katanya beliau sudah, ini ringkasnya jamaah, membaca 20.000 jilid kitab. Umur 19 tahun. Dan setelah itu Anda udah gak ngitung lagi, ada banyaknya kitab yang Anda sudah baca. Makanya kita tidak heran Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala salah satu ulama yang menulis 1000 judul. Yang menulis berapa? 1000 judul. Ada 3 ulama, Al-Imam Ibnu Jauzi, kemudian Al-Imam Suyuti, dan katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3 ulama yang bisa menulis 1000 judul kitab. Karena saat itila, luasnya apa itila? Jamaah bahasa Indonesia. Anak kadang susah nyari bahasa Indonesia. Luasnya beliau literasi lah dalam membaca kitab-kitab. Nah, Imam Jauzi rahimahullah ta'ala sudah mulai menulis di umurnya yang 17 tahun. Banyak belum genap beliau umur 60 tahun, 70 tahun, kitabnya sudah banyak sekali yang beliau tulis. Memang kata para ulama, karena beliau sangat banyak menulis kitabnya, Imam Ibnu Jauzi tidak sempat memurojaah jamaah. Tidak sempat memurojaah apa yang beliau tulisnya. Makanya terkadang apa yang beliau tulis itu harus perlu diteliti kembali oleh para penuntut ilmu. Jadi masya Allah jamaah, beliau hafizallah, beliau rahimahullah taala benar-benar sangat haus akan ilmu. Dan di salah satu perkataan beliau, manisnya ilmu yang aku rasakan itu lebih aku rasakan daripada minum seteguk madu. Saat aku bisa mencelup roti yang sangat keras menuntut ilmu di sebuah sungai yang mengalir daerah Dajlah, daerah Irak. Karena aku hanya membawa bekal roti yang keras, saya celupkan di sungai agar bisa dimakan. Tapi kata beliau, itu lebih aku rasakan daripada makanan dan juga minuman yang terenak, termanis. Beliau menyebutkan dari madu jauh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala sering atau terkadang dinukilkan perkataan yang berkaitan dengan hati oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walaupun dari sisi akidahnya jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Jauzi karena guru-gurunya itu di antara mereka tidak mendapatkan penjelasan yang baik tentang nama-nama dan sifat Allah, maka beberapa pemahaman akidah beliau terutama dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala beliau tergelincir. Tapi beliau sering menyebutkan perkataan para ulama salaf. Dan beberapa biografinya beliau sangat mengagungkan para ulama, memuliakan para ulama salaf dahulu. Caranya beliau menulis kitab tentang Al-Hasan Al-Basri, kemudian kitab Umar bin Abdul Aziz,
Beliau juga menulis tentang manaqib al-Imam Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan menarik jemaah, alhamdulillah selesai. Beliau sebenarnya masih banyak, cuman karena selesai penelitiannya ana tutup dengan sebuah keadaan yang sangat indah di akhir hidupnya Imam Al-Jauzi. Imam Al-Jauzi rahimahullah taala, umurku saat itu 89 tahun. Dan aku datang ke sebuah masjid untuk membaca 10 qiraat di hadapan Syekh. Bukan satu qiraat jam, 10 qiraat. Umur berapa? 10. Semangatnya beliau dalam baca Al-Quran dan menghatamkannya serta bacanya dengan berapa riwayat. Yang kalau kita baca biasa itu riwayat siapa? Hafaz rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan kupas ya jemaah tentang biografi beliau. Nah, apa yang kita bahas insyaallah adalah perkataan Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bahrud Dumu', lautannya air mata. Sebentar jemaah, ana ambil dulu dari kitab aslinya. Ini kitab sangat bagus sekali. Ana baca tamat, tapi dulu terjemahan karena ana belum bisa bahasa Arab jamaah. Alhamdulillah sekarang kita bisa menukilkannya. Tema kita kali ini adalah apa? Stasiun kehidupan. Beliau menyebutkan tentang marahil, fase-fase yang akan dilewati manusia, dimulai dari awal. Itu ada 6 stasiun jemaah. Ada berapa? 6 stasiun. Kalau antum bisa bahasa Arab jamaah, perkataan beliau sangat indah karena beliau banyak menggunakan sajak. Apa itu sajak? Dia bukan syair, tapi perkataan yang tidak memiliki wazan. Kalau syair itu ada wazannya, timbangan sendiri. Tapi kalau sajak akhirannya itu biasanya sama. Ya seperti pantun, tapi dia nggak punya irama. Di sini disebutkan banyak sekali kisah jamaah sekalian. Mungkin kalau ada waktu juga kita akan membahas satu persatu ya, masya Allah. Tapi Anda belum dapat, karena di sini disebutkan di halaman 46. Cuman di halaman 46 ini Anda belum mendapatkan ya jamaah. Atau cetakan yang lainnya. Disebutkan di rujukannya itu halaman 46. Mana rujuk ke kitab aslinya yang beda cetakan. Baik, kulihal nanti sambil jalan kita dapatkan, kita baca dari terjemahannya dulu. Kata Imam Jauzi rahimahullah taala, kita diciptakan pada 6 perjalanan atau 6 fase atau 6 stasiun hingga benar-benar menetap pada tempat menetap yang sebenarnya sampai stasiun yang terakhir. Ada 6 stasiun. Yang pertama stasiun
dari saripati berasal dari tanah. Semua kita sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala pada asalnya berasal dari mana? Tanah. Bagaimana bapak kita Nabi Adam alaihi salam, bapaknya seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat manusia dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman? Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api yang tidak ada asapnya, itu namanya marij. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak Adam adalah Allah ciptakan dari tanah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah Mansyuri Ilmi wal Iradah, beliau menyebutkan beberapa keutamaan tanah daripada api. Dan ini sekaligus membantah perkataannya siapa? Iblis, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang membuat engkau wahai iblis tidak mau bersujud pada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam karena engkau telah menciptakanku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka Imam Ibnu Qayyim membantah perkataan iblis sampai 20 jawab. Di antaranya, api tidak bisa menjadi wadah dari kehidupan. Benar enggak jawab? Pasti api membakar. Sedangkan tanah, dengan tanah bisa tumbuh. Sifat api diantaranya adalah apa? Sering bergejolak, tidak pernah tenang. Sedangkan tanah, dia akan rasakan ketenangan saat dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia dari juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa tanah ini justru bisa memadamkan api. Tapi api belum tentu bisa membakar tanah. Hanya bisa membentuknya. Seperti apa? Tembikar jamaah. Dia bisa mengeraskan, tapi tidak bisa melelehkan. Ini tentu api dunia, beda dengan api akhir. Itu berapa yang Anda ingat tentang keutamaan tanah daripada api, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu stasiun yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari tanah. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata penciptaan manusia itu lebih sempurna daripada penciptaan jin, yang membuat kita semakin bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya, mengingat penciptaan manusia dari tanah selain untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di stasiun ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita merenung jamaah bahwa ketika seorang manusia terbuat dari tanah, maka hendaknya dia menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati. Mana jamaah, tanah adanya di mana? Di atas atau di bawah? Jika seorang selalu senantiasa tawadhu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang bertawadhu, merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat. Dan tidaklah jamaah sekalian seorang manusia melawan dari sifat aslinya dari dia diciptakan kecuali dia akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi dia merasa berada di atas, merasa sombong, merasa angkuh. Maka tunggulah jatuhnya dia jemaah. Karena pada asalnya manusia itu berada di bawah. Berasal dari mana? Tanah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian dan kami juga mengembalikan kalian ke dalam tanah saat kita semua meninggalkan dunia ini jemaah. Dan darinya juga, yaitu dari dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kembali. Di antaranya juga perenungan dalam stasiun yang pertama ini jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tanah, hendaknya kita jangan terlalu bangga. Benar jemaah? Sebagaimana salah seorang syair pernah mengatakan, "Wa fawqa turabi turab." Siapa yang menghafal jemaah? Anda pernah sampaikan di sini. Sebuah syair yang sangat indah. Idza nilta minkal wuddu fal malu hayyinun wa kullu syai'in hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Jika aku mendapatkan dari Engkau ya Allah cinta dan kasih sayang, maka seluruh yang ada dalam kehidupan dunia itu sesuatu yang rendah jemaah, sesuatu yang ringan. Wa kullul ladzi fawqa turabi turab. Karena apa yang ada di atas tanah itu sebenarnya terbuat dari tanah. Maka jamaah sekalian baca Allah Subhanahu wa taala saat nanti di stasiun yang ketiga atau stasiun keempat, manusia ketika berada di atas tanah dia merasa memiliki semuanya. Tapi ketika di bawah tanah, apa yang di bawah jemaah? Ada yang di bawah? Ada kain kafan yang berkantung jemaah, atau yang dikuburkan. Ini kaum muslimin yang kita bicara, bukan orang-orang kufar. Orang kufar di antara mereka ada yang keyakinannya dikubur bersama harta yang pernah dia kumpulkan di dunia. Tapi seorang muslim sekaya apapun jemaah, apakah hartanya dipendam bersamanya? Bagaimana dia dahulu berasal dari tanah, dikembalikan ke tanah, maka tidak ada yang dibawa kecuali nanti amalan soleh jemaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara perenungan di stasiun pertama. Nah, waktunya terbatas, kita langsung ke stasiun yang kedua. Dari sulbi menuju rahim. Apa maknanya jemaah sekalian? Dari sulbi menuju rahim, itu tulang sulbi bahwa kita. Nah, Allah taala alam, yaitu air mani
Itu berasal dari mana? Tulang sulbi seorang ayat yang dibentuk kemudian menjadi air mani, dan ketika ditumpahkan kepada rahim, itulah terjadinya penciptaan manusia. Dan kembali Allah mengulang jamaah di beberapa ayat. Di antaranya kita coba renungkan di dalam surat Al-Mu'minun. Siapa yang baca jamaah? Dari mulai ayat yang ke-13. Atau boleh juga dari surat Al-Hajj ayat yang ke-5. Man yaqra? Surat Al-Hajj Mu'minun juga menunjukkan tentang berasal dari mana manusia. Siapa yang membaca jawab? Yang paling ada di semua. Kalau anda tawarin siapa yang mau dapat uang ya mah, Allah ngantar semua. Baca Quran antum dapat pahala jamaah, satu ayat, satu huruf 10 kali lipat. Ya Allah. Ada yang hafal nggak? Kalau nggak ada hafal Qurannya antum Pak, Qurannya ada di ya surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 12 nggak apa-apa. Qala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Baca ayatnya. Qala qad khalaqnal insana. Antum baca atau antum baca? Coba. Tsumma ja'alnahu Nah, artinya tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia dari air mani yang ditambahkan kepada rahim. Nah, jangan sekalian macam Allah Subhanahu wa taala baru beberapa tahun yang lalu, 50 tahun atau 60 tahun yang lalu, para ilmuwan telah mampu menemukan dari mana kok bisa terbentuk manusia. Ternyata ketika diperbesar air mani, ada makhluk yang sangat kecil, atau yang kita sebut dengan sperma. Itu ada makhluk yang kecil yang sangat tidak terlihat kecuali dengan mikroskop. Kalau kita merenungkan jamaah sekalian, setelah dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia dari tulang sulbi yang ditumpahkan kemana? Rahim. Itu air mani. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan dalam stasiun ini, yaitu hendaknya seorang mengerti akan dirinya. Hanya salah seorang ulama pernah mengatakan, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kedudukan diri. Abdullah bin Mubarak pernah sampaikan juga, masih ingat atau tidak? Melihat seorang yang memiliki kekuasaan, pengawalnya banyak di belakang. Ketika berjalan di hadapan Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak melihatnya biasa aja jamaah. Kalau orang lain, masya Allah, ini pembesar. Orang semuanya takjub. Tapi orang ini melihat Abdullah bin Mubarak biasa aja. Anda punya
power, yang punya kekuasaan, dia menegur Abdullah bin Mubarak, "Ya Abdullah, aku tidak melihat engkau takjub dengan apa yang aku miliki." Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ya fulan, awwaluka nutfatun qadirah." Ya fulan, engkau itu dulunya air mani yang qadirah, yang maaf hina, yang kotor. Siapa yang menilai atau yang memberikan harga sebuah air mani jemaah? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, mimma immahin, dari air yang hina. Dalam surat As-Sajdah ayat, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kami jadikan setelahnya keturunan Nabi Adam alaihissalam min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air mani yang hina jemaah. Kenapa hinanya? Antum kalau dikasih apa? Air mani mau nggak? Gratis 1 liter bisa. Ada Pak? Nah, dan itu semua manusia. Bagaimana dia bisa sombong? Bagaimana dia bisa menentang Allah Subhanahu wa taala yang besar? Yang manusia itu pada asalnya dari tetes, bahkan bukan tetes ya. Suatu makhluk yang sangat kecil jemaah. Karena tetes itu aja mengandung banyak ratusan, bahkan ribuan jemaah. Kecil. Dan bahkan sangat hina. Bagaimana dia menentang Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Al-Azim, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, yang dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita dalam sekejap tenaga jauh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, "Wahai manusia, engkaulah terbuat dari sesuatu yang hina. Pantaskah engkau membanggakan dirimu?" Jika kita merenungkan tentang beberapa ayat yang menunjukkan jamaah bahwa manusia ini seharusnya berpikir, yang merenungkan, kenapa saya menjadi menentang Allah Subhanahu wa taala setelah kebenaran berada di hadapan kita? Padahal kita terbuat dari sesuatu yang hina, yang tidak memiliki harga. Dan itu semua menunjukkan tentang kehinaan dan juga kelemahan kita jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam stasiun ini semakin seseorang merasa dia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia hidayah, memberikan dia taufik, maka jemaah sekalian, kita ini tidak memiliki apa-apa. Bahkan sesuatu yang hina. Dan itu semua disepakati oleh seluruh ilmuwan di dunia ini jemaah. Dan yang menyelisihinya itu dikatakan bodoh. Karena apa? Sudah terjelas, dibuktikan bahwasanya manusia semuanya berasal dari air mani, tidak ada yang dari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat mengulang, "Wahai manusia, sadar engkau. Bagaimana engkau menentang kebenaran, bagaimana engkau kafir, bagaimana engkau menolak kebenaran, sedangkan engkau tidak memiliki harga pada awal penciptaan engkau." Sudah masuk waktu ini sebelum jamaah? Bentar lagi. Di antara faedah juga dari ayat ini atau dari stasiun yang pertama kita renungkan ini, yang kedua, yaitu hendaknya manusia tunduk kepada penciptanya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang awal penciptaan kecuali sudah manusia engkau tunduk, engkau akan mendapatkan kemuliaan, engkau akan mendapatkan keutamaan. Tunduk saja dengan perintahku, jangan engkau melarang, jangan engkau melawan.
Jangan kau membangkang, engkau akan mendapatkan apa yang aku siapkan nanti dalam kehidupan atau dalam stasiun yang terakhir. Stasiun yang keenam yaitu kehidupan. Nah, ini sudah masuk waktu isya. Padahal Pak, kata terlebih dahulu. Wastaris minar rahim ila dhahril ard. Dan yang ketiga, stasiun kehidupan kita dari rahim sampai kita keluar dari dunia. Berapa lama jemaah? 9 bulan. 9 bulan menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seharusnya kita merenungkan akan jasa orang tua kita, terutama ibu kita. Makanya pusat ini merupakan salah satu pengingat bagi kita bahwa kalau seandainya 9 bulan kita tidak menggunakan pusat ini atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita pusat tersebut, niscaya kita akan meninggal. Benar kan? Antum kita 9 bulan ngapain ya? Enggak bisa apa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal dan kemudian berubah menjadi segumpal daging. Dalam hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, itu perjalanannya berapa? 40 hari. 40 yawman fatan. Bisa dalik thumma yakunu alaqatan misal dalik thumma yakunu mudghatan misal dalik. Selama 40 hari fayunfahu fihi ruh. Maka 40 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Dan setelah itu berkembang menjadi 9 bulan, dan 9 bulan ini merupakan di antara kehidupan manusia yang lemah, yang sangat butuh asupan dari siapa? Ibunya, dari orang tua. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian jasa ibu kita, niscaya kita tidak akan hidup dunia ini. Maka di antara perenungan yang kita renungkan dalam 9 bulan stasiun ini adalah apa? Kita mengingat tentang jasa kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kalau bukan mereka berdua setelah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menapaki dunia ini, bisa menghirup udara yang segar. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Janin yang ada di dalam rahim ternyata tidak berkembang, hingga akhirnya terjadi keguguran. Atau saat mau keluar jemaah, orang tua atau ibu tersebut tidak bisa mengeluarkan anak tersebut, sungsang misalnya. Dahulu belum ada yang namanya sesar. Oh, udah sungsang sudah. Antara hidup dan menunjukkan jamaah sekalian, 3 stasiun ini semua manusia itu sama, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berada dalam kehinaan, berada dalam kelemahan, tidak memiliki apa-apa. Dan itu juga masih berlaku pada stasiun keempat, yaitu apa? Min dhahril ardi ilal qabr. Disitulah mulai manusia bisa menghirup udara dalam kehidupannya. Walaupun jamaah, apa yang bisa dilakukan pada 2 tahun, 3 tahun atau sampai 4 tahun? Tidak ada yang bisa apa. Tetap membutuhkan siapa? Orang tua. Masih lebih pintar atau masih lebih gesit siapa? Rusa jamaah, kuda. Dilahirkan langsung bisa berdiri, hanya nunggu berapa menit. Antum ada di sini, masya Allah, lahir langsung bisa jalan jamaah. Cuma bisa nangis. Terus apa yang kita ingin banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? 1 tahun atau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apa yang kita bisa lakukan? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian orang tua kita. Kemudian beranjak menjadi
anak kecil yang baru bisa berbicara, baru bisa berjalan, baru mengenal tentang berapa angka. Berlalulah masa demi masa hingga sampai sekarang jamaah. Berarti kita masuk stasiun yang keberapa? Keempat. Dan sebentar lagi kita akan masuk stasiun yang kelima. Kullu ma'atin qarib. Setiap yang akan datang dan pasti itu dekat jemaah. Dan disinilah akan berbeda kedudukan seseorang. Stasiun pertama, kedua, ketiga sampai. Tapi mulai keempat, disinilah akan terlihat mana manusia yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan, bagaimana para nabi dan rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekali lagi jamaah, bukan karena Arabnya, tapi karena mereka mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka mau mentaati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala unggulkan daripada manusia-manusia yang lain. Bukan karena darahnya, bukan karena hartanya, bukan karena kulit warnanya, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang itu mulia di sisinya karena ketakwaan, karena penghambaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan semuanya kita sekarang sedang berlomba menjadi orang-orang yang bertakwa jamaah. Dan inilah kesempatan kita. Dan jangan sampai kita sia-siakan. Kita masih berada di stasiun keempat. Ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan, masih memberikan kita nafas, maka jangan sia-siakan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, umur kita itu anfas, nafas-nafas yang kita hirup dan kita buang. Semakin banyak, maka semakin berkurang jatah kehidupan kita. Dan berapa lama jamaah kita hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adi, qala illa labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah bertanya kepada para penduduk mahsyar, berapa lama engkau tinggal di dunia? Kata para penduduk mahsyar, qalu labithna yawman aw ba'da yawm, kami hanya satu hari atau setengah hari. Fas'alil adid, tanyalah kepada orang-orang yang pintar berhitung. Maka Allah katakan, salah kalian semua. Illa bihkum illa qalila. Kalian itu tinggal di dunia ini hanya sebentar, bukan setengah hari atau satu hari. Yang pernah anak hitung berapa jamaah? Cuma 2 jam. Kalau umur kita 100 tahun dibanding 1 hari dalam kehidupan akhir, cuma 2 jam. Itu kalau hidup kita 100 tahun, dan itu cuma 1 hari di akhirat. Beda dengan akhirat, memang 1 hari jamaah. Maka kalau kita katakan 1 detik, 2 detik jamaah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wal khamis minal qabri ila mauqifil ard wasadis min mauqifil ardi ila daril iqamah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Yang kelima, dari kuburan untuk menuju padang mahsyar, dikumpulkan ya manusia semua. Itu stasiun yang kelima. Berapa lama jamaah? Seorang Fir'aun misalnya sudah berapa ribu tahun, 10.000 tahun atau ratusan ribu tahun atau juta tahun, berada sekarang di kuburan jamaah, menunggu datangnya kapan? Hari kebangkitan. Makanya stasiun yang 1 sampai 4 ini itu semuanya singkat. Dari Imam Al-Jauzi mengatakan waqad qata'na nisfat tariq wa baqiyal as'ab.
dan kita sudah melewati 3 stasiun, yang keempat kita masih beradanya. Maksudnya beliau ketika masih hidup, dan sekarang beliau sudah meninggal. Dan yang setengahnya itu lebih berat. Yang setengahnya lebih berat, jamaah sekalian Allah Subhanahu. Dan ini insyaallah pada pertemuan berikutnya ya jamaah, tentang iman kepada hari akhir, marhalah yang kita lewati dari mulai kubur, entah sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat. Belum lagi nanti setelah kiamat panjang perjalanannya jamaah. Siapa yang tidak membawa bekal bisa enggak sampai kepada tujuan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menangis di akhir hayat. Sering ana ulang dan sering ana sampaikan untuk kita mengingat. Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah? Yang meriwayatkan 5.000 hadis Nabi SAW. Nah, kalau antum baca buku hadis pasti ketemu namanya Abu Hurairah. Beliau baru masuk Islam pada tahun ke-7. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk menghafalkan dan meriwayatkan hadis. Itu jamaah di akhir hayatnya menangis. Murid-muridnya herannya, "Wahai Abu Hurairah, engkau Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Semua hadis Nabi SAW hampir engkau mendengar dan engkau meriwayatkan banyak hadis, tapi engkau masih menangis." Kata beliau apa? Az-zadu qalil wa safarut tawil. Perbekalan saya ini sedikit dan perjalanan sangat panjang. Tapi jamaah sekalian, bergembiralah kalau yang sedikit ini, yang sekejap ini, yang sebentar ini kita perlu lakukan, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk istiqomah di atasnya, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanan itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Masih ada setengah perjalanan jamaah. Maka berusahalah kita yang setengahnya ini benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan meninggalkan kemaksiatan. Semoga yang setengah perjalanan kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan walaupun perjalanannya semakin panjang. Hadzallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.